Halo, selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama ibu adalah Ibu Putri. Halo semua. Nah, ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Ibu kasih cuplikan KD-nya dulu ya. Ini dia. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang fabel atau dongeng binatang. Nah, sebelumnya ada yang tahu tidak apa itu fabel atau dongeng binatang? Iya, dongeng binatang atau fabel adalah dongeng atau cerita yang ditokohi oleh binatang peliharaan. Bisa anjing, bisa kucing, bisa ular, bisa harimau, bisa tikus, dan hewan lainnya. Nah, anak-anak, fabel ini juga memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri fabel itu yang pertama, ia bersifat fiksi atau tidak nyata. Jadi, itu hanya sebuah gambaran. Jadi, tidak mungkin ya seorang binatang itu bisa berbicara atau bisa berkomunikasi. Yang kedua, bagian pendahuluannya biasa singkat dan langsung, yaitu secara langsung atau tidak bertele-tele. Yang ketiga, tokoh yang diperankan adalah binatang yang bisa berbicara. Nah, misalnya binatang yang bisa berbicara itu misalnya seperti kancil, harimau, tikus, dan hewan lainnya yang dianggap bisa berbicara dalam cerita tersebut. Yang keempat, watak para tokoh digambarkan seperti manusia. Ada yang baik dan ada yang jahat. Nah, di dalam fabel juga terdapat hewan yang baik dan juga terdapat hewan yang jahat. Yang kelima, biasanya menggunakan latar belakang sungai, hutan, gunung, dan lain sebagainya. Nah, latar itu merupakan tempat kejadian peristiwa. Jadi, cerita itu bisa terjadi di hutan, bisa terjadi di sungai, bisa terjadi di laut, dan lain sebagainya. Yang keenam, rangkaian peristiwa digambarkan dengan kejadian sebab akibat yang berurutan dari awal hingga akhir. Jadi, fabel itu harus didasarkan oleh sebab akibat yang dibuat dari awal hingga akhir. Jadi, harus ada permasalahan, harus ada juga solusinya. Ingat ya adik-adik. Yang ketujuh, bahasanya menggunakan kalimat naratif atau kalimat langsung. Jadi ceritanya itu harus menggunakan kalimat naratif atau kalimat bernarasi dan kalimat yang secara kalimat langsung. Nah, adik-adik, fabel juga memiliki unsur intristik. Nah, apa saja ya? Yuk kita sama-sama lihat. Yang pertama itu ada tema. Nah, tema itu adalah gagasan utama atau ide cerita dalam sebuah fabel. Nah, dalam sebuah fabel pasti harus mempunyai tema untuk menentukan bagaimana ide cerita dalam sebuah fabel tersebut. Yang kedua, ada tokoh. Tokoh atau pelaku dalam cerita fabel tersebut. Nah, tokoh ini merupakan pelaku atau pemerannya, seperti tikus, harimau, ular, dan lain sebagainya. Itu merupakan tokoh ya. Yang ketiga, alur atau plot. Alur atau plot adalah jalan cerita yang berurutan dan biasanya setiap kejadian dihubungkan karena peristiwa. Jadi alur atau plot itu merupakan kejadian secara beruntun atau secara berurutan dalam sebuah peristiwa. Nah, berikutnya yang keempat ada latar atau setting, yaitu waktu dan tempat kejadian. Nah, latar atau setting ini misalnya waktunya itu pada siang hari, pada malam hari, pada sore hari, maupun pada pagi hari. Sedangkan setting atau tempat kejadian itu bisa di sungai, di laut, di danau, dan di lain sebagainya. Berikutnya yang kelima ada sudut pandang.
Nah, sudut pandang ini digunakan penulis dalam menyampaikan cerita. Yang berikut, yang terakhir ada amanat. Amanat itu pesan dalam sebuah cerita. Ya, dalam sebuah dongeng atau cerita binatang fabel harus mempunyai amanat atau pesan. Jadi sebuah cerita itu diceritakan dan pada akhir cerita itu mempunyai sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada para pembaca. Nah, itu merupakan unsur intristik dari fabel. Oke, berikutnya ada struktur dongeng binatang fabel. Nah, fabel juga atau dongeng binatang juga mempunyai struktur. Apa-apa saja ya? Yuk sama-sama belajar sama ibu. Yang pertama itu ada orientasi. Nah, orientasi dikatakan sebagai bagian pembuka dari sebuah cerita fabel. Nah, bagian pembuka ini merupakan bagian yang paling pertama dalam dongeng binatang fabel. Itu dinamakan sebagai orientasi. Yang kedua ada komplikasi. Nah, komplikasi adalah bagian yang berisi masalah atau konflik yang berasal dari kepribadian salah satu tokohnya. Jadi komplikasi itu merupakan masalah yang ingin dibahas atau masalah yang muncul yang berasal dari salah satu tokoh dalam cerita dongeng binatang fabel tersebut. Yang ketiga ada resolusi. Resolusi merupakan penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah itu merupakan bagian yang dinamakan resolusi untuk menyelesaikan masalah yang didasari oleh komplikasi tersebut. Dan yang berikut ada koda. Nah, koda ini merupakan penjelasan atas perubahan yang terjadi pada tokoh setelah mendapatkan masalah tersebut. Jadi koda ini sebagai penjelasan atau perubahan dari tokoh, misalnya dia jahat, dia bisa menjadi baik, begitupun juga sebaliknya. Nah, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan salah satu contoh dongeng binatang fabel. Semua pasti tahu ya, karena ada di buku kalian masing-masing, yaitu tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, pada cerita ini tokoh atau pemeran yang dimainkan oleh yaitu yang pertama ada tikus dan yang kedua ada ular. Nah, dari situ anak-anak bisa menyelesaikan beberapa permasalahan yang akan muncul. Nah, sekian dari video pembelajaran hari ini ya. Semoga menyenangkan dan sampai berjumpa.